abdun. Hahuna ing dalem kene panggonan opo aku The betul Bluetooth kawati device is connected successfully. rintangane piro-piro celok, piro-piro aib. Fahtaja mongko butuh The sopo abdun Bluetooth device is ila ready to kotiha pair. mari mekot The kawati Bluetooth device is aku connected betul kawati. successfully. Bil ikhlasi kelawan ikhlas wa dzikri minnati lan iling kanugrahane Allah wa nahwiha lan sepadani minna dia selama supaya selamat lahu kaduwe abdun apa ma perkara ya lam kang nglakoni sapa abdun nyatane min khairin saking kebagusan Fa'akhadha mongko ngalap sapa abdun fi qati hadil aqobati ing dalem mekot ikilah aqobah ikilah tantangan atau rintangan biidnillahi kelawan idin Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan menghulur sapa Allah bijidin kelawan nemen-nemeni wahtiyatin lan ati-ati wa tayammudin lan wa tayammudin lan iling bihusni ismatil jabbari kelawan bagus ngrekso zat kang meseso ta'ala mahuluhur sapa Allah wa ta'idihi lan muwatakane Allah. Falamma farogo mongko semangsani rampung sapa abdun min hadhihi saking iki akobatul qawade kulliha ya sekabehane hadhi hasolat mongko hasil lahu kadwe abdun apa al ibadatu apa ibadah kama koyo perkara ya hikku kang hak apa ma wayang bagi lan sayujo apa ma wasalimat lan selamat opo ibadah min kulli afatin saking saben-saben poco boyo walakinnahu lan tetapi ni abdun nadoro iku angen-angen sopo abdun faidah moko indah nalikani nadoro wa utawi abdun iku ghunikun iku kang kerem fi buhuri minanillah ing dalem sebelum piro-piro kanugrane Allah Ta'ala moholuhur sapa Allah wa ayatihi lan piro-piro kemarin Allah min kasrati ma saking ake-ake perkara an'ama kang paring nikmat sapa Allah alaihi ngatasi ma min imdadit taufiqi saking awakan pitulung wal ismatilan ngrekso wa anwa'it ta'yidilan piro-piro maceme nguataken wal hirosatilan ngrekso wal karomatilan kemulyanan wa khofalan wedi sapa abdun ayakuna ing yen to ono minhu saking abdun opo ilfalun opo lali li syukri maring syukur faya ko umoko tumibo sapa abdun fil kufroni ing dalem kufur nikmat fayan hatu moko tergelincir sopo abdun antil kal martabati saking mengkuno tingkatan arrofiati kang luhur allati kang hiya utawi martabatir rafi'ah iku martabatul khodami iku tingkatane
jurulaten al kholisina piro-piro jurulaten al kholisina kang murni kang ikhlas kabeh lillahi azza wa jalla maring Allah azza wa jalla wa tazulu lan ilang anhu saking abdun opo tilkan ni'amu opo mengkono-mengkono piro-piro nikmat al karimatu kang mulya min durubi Allah fillahi ta'ala saking piro-piro warnane lembuti Allah ta'ala wa husni nadharihi lan bagus ningalini Allah ilaihi maring abdun fastaqbalathu mongko madhethu ing abdun haguna ing dalem mengkini panggonan opo aqobatul hamdi opo aqobah opo tantangane rintangane pujian wa syukri lan syukur fa akhadha mongko ngalap sopo abdun fiha ing dalem aqobatul hamdi wa syukri faqoto'a mongko mekot sapa abdun ha ing aqobatul hamdi wa syukri bima kelawan perkara angkana kang kongang sapa abdun hikmah nyatane min kasratil hamdi saking akeh-akeh muji wa syukri lan syukur ala kathiri ni'amihi ngatasi akeh-akeh piro-piro nikmati ala kathiri ni'amihi ngatasi akeh-akeh piro-piro nikmati Allah ya Allah falamma faragha mongko semangsane rampung sapa abdun min qati hadil aqobati saking megot ikilah aqobah ikilah tantangan wa nazala lan tumurun sapa abdun fa idza mongko ing dalem nalikane nazala wa utawi abdun iku bimaksudihi iku ing dalem nggon sejone abdun wa mubtaghahu lan nggon wa mubtaghahu lan nggon suprine abdun baina yadihi ing dalem ngersani abdun falam yasir mongko ora lumaku sapa abdun illa qalilan angin setitik hatta waqa singgo tumiba sapa abdun fi sahlil qabli ing dalem jembari fi sahlil fadli ing dalem jembari anugerah Allah wa sahra sauki lan rindu kang kaya ora-ora wa arasatil mahabbati lan demen wa arasatil mahabbati lan demen kang den serupaaken pelataran sumaya kok mongko kari-kari tumiba sapa abdun fi riyadir ridwani ing dalem fi riyadir ridwani ing dalem tamani keridhaan wa basatinil unsi lan piro-piro kebune aris ila bisatil imbisati maring lemee sifat bunga wa martabatit takribi lan derajat parek derajat kang den parekaken wa majlisil munajati lan majlisil munajat wa nailil khilai lan merkoleh piro-piro peparing wal karomati lan piro-piro karomah fahuwa mongko utawi abdun iku ya tanak amuh iku nerimo nikmat sapa abdun fi hadhil halati ing dalam ikilah piro-piro tingkat wa yataqallabu lan mulak malik sapa abdun fi tibiha ing dalam baguse hadhil halat ayyama baqaihi ing dalam piro-piro dinone tetepe abdun wa baqiyata umrihi dan sekerine umure
Abdun bisaksin. Ini kalau ibaratnya bisaksin ayu bijismin. Bisaksin kelawan badan, kelawan jisim. Fid dunya ing dalam dunya. Wa qalbin lan ati fil uqba ing dalam akhirat. Yang tadiru halin ngenten-ngenteni sapa Abdul al-baridah ing utusan yauman ing dalam siji dina fayauman mongko ing dalam siji dina hatta ia malak sehingga bosen sapa Abdul al-khalqa ing makhluk kullahu yo sekabehane makhluk wa istakdira lan milang-milang cemer ad-dunya ing dunya wa yahinna lan ronto ingin rindu sapa Abdul ilal mauti maring mati wa yastakmilalan dadi sempurna sapa Abdul as-sauqa wa yastakmilan nyampurnaaken sapa Abdul as-sauqa ing bronto ing kerinduan ilal malail a'la maring golongan a'la kang dhuwur fa idzan huwa bi rusuli rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Jadi lajeng gitu. Sebelum diterjemah mungkin ada yang salah makna, ada yang kurang tepat. Cemer kelan Jiji lah, cemer. Astagfir. Bilang jiji. Iya, cemer. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqbalat huna aqobatul qawatin. Ini melanjutkan keterangan sebelumnya bahwa ketika suluk kepada Allah itu ada rintangan, ada halangan-halangan. Halangannya itu ada 7, rintangannya ada 7. Nah, kita sekarang nyampe ke halangan yang ke-6. Yang kelima apa? Nah, insya Allah lupa semua. Salah. Mulai 1, 2. Iya, lama libur Pak ya. Nah, ini insya Allah yang ke-6 karena setelah ini aqobatul hamdi dengan syukri itu yang terakhir. Ini termasuk halangan, rintangan yang nomor 6. Fastaqbalat huna, maka ketika sudah nyampe di sini, maka Abdul hamba itu dihadapi dengan aqobatul qawatin, dengan rintangan, dengan halangan, celaan, dihina. Maka bagaimana fahtaja ila qat'iha? Maka seorang hamba itu butuh untuk memutus itu, untuk menghilangkan itu dengan cara bil ikhlasi, dengan cara ikhlas. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Wa dzikril minnati, dan mengingat anugerah Allah. Wa dzikril minnati, dan mengingat anugerah Allah. Wa nahwiha, dan semacamnya. Wa nahwiha ini kalau di syarahnya seperti selalu menghadirkan Allah dalam setiap keadaan. Liyaslama lahu ma ya'malu min khairin, supaya selamat Abdul tadi. Liyaslama lahu, supaya selamat ma ya'malu min khairin, apa yang dia kerjakan dari kebaikan. Fa'akhudha fi qat'i hadil aqobah, lalu sudah diberitahu caranya, lalu Abdul tadi mengambil atau memulai
fi qat'i hadil aqobati, dengan di dalam memutus menghilangkan akobah ini. Karena ini termasuk rintangan, termasuk halangan, maka harus dihilangkan. Nah, ini memulai. Dengan cara apa? Biidnillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bijiddin, dengan bersungguh-sungguh, wahtiyatin, dan hati-hati, wa tayaqqudin, dan tayaqqud, siaga, bihusni ismatil jabbari ta'ala wa ta'yidihi, dengan kebaikan penjagaan Allah yang maha perkasa, wa ta'yidihi, dan kekuatan Allah. Falamma faragha min hadhihi kulliha, jika atau ketika hamba tadi selesai dari akobah ini, artinya sudah melewati. Jadi dicela tadi tidak masalah, sudah melewati ini, maka hasolat lahul ibadatu kama yahiqu wa yanbaghi, maka ibadah yang hamba itu tadi lakukan itu kama yahiqu wa yanbaghi, dia sudah berhasil sebagaimana hak dari ibadah itu dan seharusnya. Kata yang paling mudah ya kama yahiqu wa yanbaghi ini ya, dia sudah berhasil sebagaimana ibadah mestinya. Nah, sebagaimana mestinya sudah didapat. Wa salimat min kulli afatin, dan ibadahnya itu selamat dari setiap afat, dari cacat, dari kerusakan, selamat. Walakinnahu nadhara, tetapi Abdul tadi nadhara. Nadhar ini kalau di syarahnya ini tafakkaru biqalbihi, dia berpikir tapi menggunakan hatinya. Tafakkaru biqalbihi berarti apa istilahnya? Merenung. Tetapi merenung, faida, ketika merenung itu huwa gharikun fi buhuri minanillahi ta'ala, dia tenggelam dalam lautan anugerah Allah, wa ayadihi, dan pemberian Allah. Dari apa? Min kasrati ma an'amallahu alaihi, dari banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Min imdadit taufiq, pertolongan dari Allah, wal ismah, penjagaan dari Allah, wan wa'id ta'yidi, dan bermacam-macam kekuatan, wal hirosati wal karomati, sama penjagaan, wal karomah, dan kemuliaan. La wa khafa ayyakuna minhu ilfalun lisyukri, dan dia khawatir, Abdul tadi khawatir, ayyakuna minhu ilfalun, dia akan lalai dari itu, dia akan lupa untuk bersyukur. Sudah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, dia khawatir akan ilfal, akan lupa terhadap Allah untuk bersyukur. Fayaqa'u fil kufron, maka dia akan terjatuh dalam kufur nikmat. Fayanhattu antil kal martabatir rafi'ah, dia akan tergelincir dari tingkatan yang tinggi itu. Allati hiya martabatul khadamil khalisina lillah. Apa tingkatan yang tinggi itu? Yaitu tingkatan mengabdi secara ikhlas, mengabdi secara murni kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazulu anhu tilka ni'amul karimatu min durubi altafillahi ta'ala, dan hilang nikmat-nikmat yang mulia itu min durubi altafillahi ta'ala, dari bagian-bagian altaf, kelembutan-kelembutan Allah, wa husni nadharihi ilaihi, dan keindahan pandangan Allah kepada Abdul. Fastakbalathu hahuna, kalau sudah selesai melewati rintangan yang keenam, maka dia akan dihadapkan dengan yang ini, yaitu aqobatul hamdi wa syukri, rintangan pujian, rintangan untuk syukur, tantangan pujian dan tantangan syukur.
Fa'akhadha fiha faqata'aha bima amkanahu min kasratil hamdi wa syukri ala katsirin ni'amihi. Dia akan mengambil, dia akan memulai dalam akobah ini faqata'aha bima amkanahu. Dia akan memutus, dia akan menghilangkan akobah ini bima amkanahu. Dengan apa yang dia mampu, dengan cara apa? Min kasratil hamdi, dengan banyak memuji Allah, wa syukri dan syukur kepada Allah ala kasiri ni'amihi, terhadap banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah. La falamma faragha min qat'i hadil aqabah, ketika sudah selesai dari memutus, menghilangkan rintangan yang ketujuh ini, wa nazalah, dan dia turun sampai fa idza huwa bimaksudihi, dia berada dalam tujuannya, wa mubtaghahu baina yadayhi, dan dia berada pada tempat yang dicari, baina yadayhi, di hadapannya. Falam yasir illa qalilan, dia tidak berjalan kecuali sedikit, berarti tidak berselang lama gitu. Tidak berselang lama, hatta waqa fi sahlil fadli, sehingga Abdul tadi berada dalam keluasan fadl Allah, wa suhra isyauqi, dan berada dalam kerinduan Allah yang diserupakan dengan tanah lapang, saking besarnya rindu yang luas, wa arosotil mahabbah, dan cinta yang diperumpamakan seperti pelataran, saking luasnya cinta yang mendalam. Summa yaku fi riyadil ridwan, kemudian berada dalam taman keridhaan, wa basatinil unsi, dan kebun-kebun kedekatan dengan Allah. Ila bisatil imbisati, ke tempat yang bahagia, wa martabatul takribi, dan pangkat yang mendekat, wa majlisil munajah, dan majlis munajah, wa nailil khilai, dan memperoleh pemberian-pemberian dari Allah, wal karomati, dan kemuliaan-kemuliaan dari Allah. Fahuwa yatana'amu fi hadhil halati, maka hamba tadi merasakan nikmat atau menikmati dalam keadaan ini setelah melewati 7 aqabah tadi. Wa yataqallabu fi tibiha ayyama baqaihi wa baqiyata umrihi bi syahsin fid dunya, dan dia yataqallabu mulak-malik, dia terus menerus fiti biha, dalam kenyamanannya tadi, ayyama baqaihi, selama hidupnya, wa baqiyata umrihi, dan sisa-sisa umurnya, bisahsin, dengan badannya di dunia, tetapi hatinya wa qalbin fil ukhbah, hatinya berada di akhirat. Yantadirul barida yauman fa yauman, dia menunggu utusan hari demi hari, hatta yamallal khalqa, sehingga dia bosan dengan makhluk, kullahum, semua makhluk. Sudah melewati 7 rintangan tadi, bosan dengan makhluk. Wa yastakbirud dunya, dia jijik ke dunia, benci ke dunia, tidak suka ke dunia. Wa yahinna ilal mauti, dan dia merindukan kematian. Wa yastakmila syauqah ilal mala'il a'la, dan dia menyempurnakan kerinduannya kepada golongan al-a'la. Faidah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, penyampaian dari Ustaz Amin sudah selesai sampai 2 baitan 2.
Rabbil Alamin. Moga yang mau menanggapi atau bertanya atau mungkin iskal ya yang diiskal atau dipertanyakan, orang bersilakan. Mungkin ini mungkin ini yang saya tanyakan, The Bluetooth device is ready to pair. teori The disaksikan Bluetooth di dunia device open is connected successfully. kelihatannya teori itu mana ya, cuma pentasawurannya penggambarannya kira-kira seperti apa. Disaksikan di dunia open itu maksudnya seperti apa itu, maksudnya kira-kira seperti apa. Begitu Pak Amin, kira-kira saya ya. Yang maksudnya Ustaz Zainal itu bisa sin di dunia, jisimnya di dunia, wa qulbun fil ukhra, sementara hatinya di akhirat. Ini kira-kira prakteknya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo. Ini saya baca di syarahnya ada qauluhu fid dunya wa qalbin fil uqbah ay fil akhirah. Wa hadza sya'nu man alat himmatuhu wa lam yata'allaq fid dunya qalbuhu. Jadi keadaan di mana yang cita-citanya itu sangat tinggi dan hatinya, keinginannya itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Sehingga ada nadom ini fakun rojulan yang rijluhu fis saro tapi wa himmatu himmatihi fis saroya. Jadilah orang laki-laki yang kakinya ada di bumi tapi himmahnya itu berada di langit. Jasadnya masih di bumi tapi hatinya sudah urusan akhirat. Hati orangnya masih berada di bumi tapi hatinya ya isinya akhirat semua. Sementara itu kalau kami pahami dari ini. Ya maksudnya gini, maksudnya hatinya di akhirat itu maksudnya seperti apa gitu. Jadi orientasinya akhirat, maksudnya itu akhiratnya semacam apa itu maksudnya apakah surga apa gitu ya. Pokoknya akhirat jadi apakah seperti apa nah, maksudnya itu wakul buhu di akhirat ya Allah di akhirat maksudnya itu seperti apa maksudnya kalau badannya ada di dunia cuma tujuannya misinya di akhirat dan memang di akhirat maksudnya apa itu maksudnya di akhirat itu apa maksudnya tujuan di akhirat itu maksudnya apa itu maksudnya apa Mon kula nyompol dan tengah. Contoh lagi misalnya kulanya kan kutun. Dunia kayak teguh, tapi kulo tak terpengaruh, tak terpesona sekali gitu. Tapi dunia kayak teguh. Ya mungkin gambarnya sederhana ketika ini. Jangan setah bergelimang harta, tapi tak ngefek ke hati ini. Kan ada apa dunia, mungkin begitu. Tipis kepada itunya, tapi pikirnya pada akhirat. Contoh simpelnya mungkin begitulah. Ya monggo apa bisa diterima, apapun tenek cuma begitu. Pertanyaannya bagi dia, pertanyaan kasih, pertanyaan yang maksud artinya berakhirat, ya akhirat. Paham juga. Maksud, dan mon contoh lagi bisa terima bareng akal, ban masuk akal. Mungkin nekutunya tapi tak terpengaruh ke dunia neka. Jadi abang kepada itunya tapi pikirnya lo berditunya. Mungkin begitulah. Sebenarnya kan barang abstrak tak bisa di ya apa ya emangnya sepas mungkin ya rabana semacam itu, gambarnya semacam itu.
Ya mungkin begitulah ya. Nggak tahu nanti kalau ada pendapat yang lain monggo. Sebenarnya kan bareng saya bahas itu kan bareng abstrak, bareng tak ketengal. Urusan apa? Berguluran sampean kita ngalamin semacam itu ibadah itunya. Dan itunya nyata. Mungkin begitu. Ini kan sebenarnya kelanjutan dari seseorang yang sudah selesai salibnya, perjalanannya menuju Allah melewati 7 rintangan itu. Bukan kerasa tidak. Melewati 7 rintangan ini artinya dia sudah selesai melewati rintangan ini, maka dia faidah huwa bimaksudihi wa muqtadahu baina yadayhi ini. Dia akan memperoleh tujuannya salibnya tadi itu, dia akan memperoleh apa yang dia cari itu. Nah ketika sudah memperoleh itu, maka dia salah satunya, dia walaupun ada di dunia tetapi saja tak ada dunia itu, di dirinya itu kayak gak ada, adanya akhirat terus. Kayak tadi ya, tadi saya takziah Pak ke salah satu yang kemarin wafat. Itu setiap harinya itu hanya 3 kan. Jadi kalau tidak wudhu ya sholat adzan kan. Sampai karena umurnya 97 ya. Jadi 10 menit adzan lagi Pak. 10 menit adzan lagi. Jadi akhirnya sama anaknya dijegetkan Pak. Speakernya musolanya kan di depannya ada musola. Saking terlalu cepat mungkin, terlalu cepat adzan mungkin. Jadi minta diazab 10 menit ini sampai jam duhur asar terlalu adzan boleh. Kadang jam 11 adzan, jam 9 adzan. Juga tahu itu apakah itu mungkin sudah terlalu tua atau memang sudah gak ada dunia di dirinya. Yang penting di sini salah satunya hatta ya malal kholqoh, sama dia sudah bosan dengan makhluk, dia sudah wayastagir dunia, sudah jijik dengan dunia, dia sudah wayahinna ilal mauti, sudah merindukan kematian. Di dirinya sudah gak ada dunia ini, jasadnya fid dunya tapi wa qalbin fil uqba. Memang jasadnya di dunia tapi hatinya sudah isinya akhirat, terkait dengan akhirat apapun bentuknya itu. Ya saya boleh kasih gambaran Pak. Ini kemarin kan ada dalam kitab Ihya di 1 itu tentang fi fadli ihya'il lail, dalam keutamaan menghidupkan malam. Jadi ada para sahabat itu selesai pulang, selesai setelah perang zaman Nabi. Jadi seorang istri itu kan mempersiapkan tempat tidurnya, jadi berdandan biar cantik supaya sang suami pulang dalam keadaan senang gitu. Terus si suaminya tadi saya perang nggak langsung ke rumah, malah ke masjid sholat sampai subuh. Nah istri nunggu balik ke rumah kan omel, ini kenapa dari tadi saya tunggu nggak datang. Terus jawaban si suami apa? Aku nggak memikirkan istriku lagi gitu. Karena jiwaku udah terpaut ke akhirat, sehingga pada waktu sholat aku hanya memikirkan bidadari. Nah itu maksudnya, cuman jiwanya ada di dunia tapi hatinya dari akhirat. Sampai istrinya nunggu di rumah aja biarkan. Mungkin itu Pak maksudnya. Enggak, maksud saya itu pertanyaannya Pak Sena aja. Iya. Untuk akhirat itu apa? Iling akhirat toh karena takut ke neraka apa? Maksudnya begitu berarti itu kan sama surga. maksudnya kan nggak mesti akhirat itu kan ada namanya mahsyar, ada namanya surga, ada namanya neraka. Jadi apapun yang akhirat itu setelah kematian itu tidak dimakan akhirat Pak. Jadi ketika kita mengingat itu, makanya tadi deman suka dalam menunggu kematian itu termasuk ingat akhirat. Makanya dalam kata tadi wa qalbin fil uqbah, hatinya terpaut dalam akhirat, itu nggak mesti surga aja, neraka bisa, surga bisa, takutnya kubur juga bisa gitu. Itu maksudnya. Atau liko ilah juga bisa. Jadi nggak mesti ke surga aja. Kan ada tuh ceritanya tentang 3 orang yang ditanyakan, kenapa kau bisa kurus gini katanya. Karena saya
takut Allah, karena saya takut neraka. Nah kan ketika takut neraka itu kan juga termasuk waqal bin fil uqbah. Terus tanya lagi yang agak lebih kurus dari dia, kenapa kau kurus? Karena saya merindukan surga. Jadi kan waqal bin fil uqbah. Terus ada lagi yang lebih kurus daripada itu, kenapa kau lebih kurus daripada mereka berdua? Karena ahabbu liqa'illah katanya, karena aku cinta atau sangat merindukan untuk berjumpa dengan Allah. Itu kan waqal bin fil uqbah gitu. Hanya tadi bisyakhsin fid dunya, tapi qalbinnya fil uqbah. Mungkin itu, Pak. Enggak, maksud saya itu gini ya, biar pertanyaannya jelas ya. Seperti kata Bang Mami, bisa sih dunia wakal betul. Fisiknya di dunia, hatinya di akhirat. Kalau seandainya teorinya gini, fisiknya di dunia, hatinya ke Allah, mungkin saya nggak tanya. Karena itu sudah fisik. Fisiknya di dunia, hatinya ke Allah, saya nggak tanya. Tapi ketika muslim itu menyebut ilmu akhirat, kita terbayang-bayang ya. Masa di dunia kita harus ingat neraka, ingat kubur, hanya gak maju lah orang Islam itu, gak maju. Makanya itu betul diperjelas teori ini maksudnya seperti apa. Sekali lagi ketika teori ini mengatakan fisiknya di dunia, hatinya ke Allah, saya gak tanya, pasti gak tanya. Itu karena intinya memang seperti itu, katanya fisik kan. Teori-teori ini kan sudah bisnis kan. Tapi muslim itu berlogika, di hatinya di akhirat. Ketika akhirnya kata bangun ini gak ada neraka, ada kubur, ada. Masa kita di dunia harus berpikir kubur, berpikir gak maju, gak maju. Makanya ini perlu diperjelas lagi maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti apa? Justru dengan memikirkan kuburan, neraka, akhirat itulah yang bikin kita maju, Pak. Karena ketika kita dalam keadaan miskin misalnya kan, Islam menuntut kita, Islam itu lebih suka pemuda yang kuat, dalam artian bisa kuat dengan hartanya, dengan kuat dengan jiwanya. Itu kan juga menuntut kita untuk semangat, Pak, mencari duit, sedekah, naik haji misalnya. Nah, karena keingatan akhirat itulah yang membuat kita makin maju, Pak. Terus ingat neraka, malam-malam nggak tidur, tahajud terus tiap malam. Nah itu kan juga bikin maju kita. Makanya ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu qadan, itu maksudnya. Ya mungkin itu, Pak. Ini menarik ya. Jadi menurut Ustaz Said Ali ini mu'alif ini kira-kira logika apa ya, kira-kira yang menjadi obsesinya aku itu tentang akhirat itu. Kalau misalnya dikoyiti ingat Allah, dzikrillahi ta'ala, tidak mungkin taslim tidak menjadi sekali ya. Karena akhirat karena pakai kalimat ubah akhirat, maka timbul presentasi yang lain mungkin dari bahasa Islam. Apa kira-kira nanti ketika diterapkan di dalam kehidupan, ketika kita sudah bersemangat bahwa dunia juga masuk arti akhirat, kita kasar, ikhtiar, terhadu-hadui oleh itu, maka menurut Islam beramal. Justru tadi ditanggapi, justru ketika ingat ubah maka kan jadi maju. Tapi mungkin ada sisi lain yang dimaksud Zainal itu, Zainal itu kira-kira itu merupakan belenggu, belenggu ya. Ngatasi ini ku pripun, monggo yang lain kalau mau menanggapi Ustaz Rohid, monggo Ustaz Amin, monggo. Ya kalau lihat teksnya ya, ini kan malah lebih umum itu sehingga bisa memasukkan yang lain, yang nuansanya ubah atau nuansanya akhirat. Karena banyak yang orang hidup di dunia itu sama sekali tidak ada di hatinya akhirat. Jadi ya isinya dunia terus sih. Lah ini kalau sudah nyampe ke tingkatan ini, dia memang masih hidup di dunia, tapi yang ada di hatinya sudah urusan akhirat. Bukan hanya Allah, berbagai macam ubah pokoknya. Sehingga kalau nanti pakai bahasa Allah, sehingga kalau seumpama
ibadah takut akhirat, takut neraka seumpama, atau dia ibadah ingin surga, ini tidak masuk nanti. Ya, kalau kubah ini lebih umum sehingga ingat Allah pun juga bisa. Berarti sesuai Pak dengan pendapat Habib Pak. Ya. Jadi agak lebih universal lah bahasanya ini. Tetapi ya Ada tantangan lagi nanti, ada akobah lagi. ya tidak. Nah, akhirat itu kan perlu dianu lagi kan. Duality is really Dan ini orang yang salib menuju Allah, tapi orangnya masih di dunia. is connected successfully. Ya, kebanyakan orang itu kan hidup di dunia kan mikirin dunia, bahkan kadang nyari dunia, Pak. Padahal sudah hidup di dunia, mencari dunia. Rumah saya di mana? Anda itu di rumah. Kok mencari rumah? Menurut saya ini lebih pas lah, musonef dengan bahasa ini lebih pas. Karena bisa sinfid dunya, ya bandingannya otomatis wa qalbin fil ubah. Jasadnya di dunia, hatinya di akhirat. Maksud saya kan gini, Mas, ketika fisiknya di dunia, hatinya di akhirat. Berarti akhirat itu kan macam-macam ya. Ya. Ada surga, ada neraka, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka nanti itu ada akobah lagi, ada tantangan lagi. Soalnya ujung-ujungnya itu kan kita ke Allah. Ya mungkin kalau kita kata Bang Munir, ketika kita sholat untuk masuk surga, ya sah-sah saja. Cuma itu ada akobah, harus ditentangi sehingga kita sholat atau kepada Allah itu tidak untuk surga. Berarti untuk langsung untuk Allah. Makanya ketika musonef ini mengatakan fisiknya di dunia, hatinya di akhirat, dan nanti ada akobah lagi. Padahal ini sudah finishing kata musonef lah. Mati kata finishing. Seharusnya hatinya fisiknya di dunia, hatinya ke Allah itu baru betul-betul finishing. Tapi ketika ubah itu harus ada tantangan, harus ada yang perangi. Sekarang orang melakukan sesuatu untuk surga, berarti harus ada penentang lagi di mana dia tidak untuk surga. Itu mungkin ada penjelasan yang seperti apa kalau musonif menggunakan kata ubah. Apakah nanti itu ada semacam akobah lagi yang harus dilakukan sehingga ubah itu ujung-ujungnya ke Allah. Maksudnya saja begitu. Supaya orang sholat dengan tujuan biar tidak masuk surga, biar tidak masuk neraka, itu sah.